Kali ini saya sharing pengalaman saya jalan-jalan ke Keraton Solo bagian pertama. Nanti ada bagian keduanya karena video saya cukup panjang. Selamat menonton video kali ini, semoga bisa menjadi inspirasi dan juga sumber referensi bagi teman-teman penonton setia vlog saya di YouTube. Ini adalah pemandangan dari pendopo bagian dalam Keraton Solo. Dan saya menyempatkan untuk berfoto juga di bagian depan pintu gerbang masuk utama dari Keraton Solo. Ini adalah bagian area depan atau serambi teras dari Keraton Solo. Di sini teman-teman bisa lihat ada penjaga ya berdiri 2 orang di pintu gerbangnya menggunakan pakaian khas. Ada motif seperti batik ya dan pakaian berwarna biru dan ada topinya. Warna bangunan keraton ini dominan warna biru muda dan juga putih. Sangat khas, nanti teman-teman lihat juga di bagian museum seperti itu. Selain itu, dihiasi juga dengan patung-patung dan ornamen yang berwarna emas. Nanti kita cek ke dalam ya bagaimana sih kondisi keraton yang bisa dilihat oleh masyarakat umum dan bagaimana kondisi museum keraton ini. Sebenarnya ini adalah bagian depan dari keraton, ada gerbangnya dan masuk ada masyarakat bisa menggunakan motor, beca, mobil dan sebagainya lewat sini. Namun, kita pengunjung tidak bisa masuk melalui pintu ini. Nah, yang kita harus masuki adalah lewat pintu dari Museum Keraton yang nanti ada letaknya di samping. Nanti saya akan tunjukkan ke teman-teman. Tapi nggak apa-apa, di sini itu untuk tempat foto-foto dan melihat bagian muka atau depan gerbang dari Keraton Solo. Posisi pintu dari museumnya itu tidak begitu jauh di posisi samping. Teman-teman bisa jalan kaki beberapa ratus meter atau nggak kuat bisa menggunakan beca atau kendaraan motor lainnya. Nah, ini adalah pagernya warna biru muda juga. Kita akan masuk ke dalam dan masuk menuju ke lingkungan dalam keraton dan museumnya. Di sini kita disambut dengan penjelasan kapan dibangunnya dan juga ada PB 10 ya, itu Paku Buwono ke-10. Beda kalau misalnya di Yogyakarta namanya adalah Sultan Hamengkubuwono. Kalau disebutnya adalah PB Paku Buwono. Ayo kita cek dulu menuju ke loket untuk beli tiket terlebih dahulu. Jadi teman-teman harus beli tiket dulu karcis secara offline di sini. Tidak terlalu mahal dan juga udah berikut dengan tour guide-nya. Jadi wajib untuk masuk ke area lingkungan keraton ini ditemani oleh tour guide. Untuk wisatawan lokal, harganya yaitu Rp35.000 sudah berikut jasa tour guide-nya. Itu. Kalau untuk wisatawan asing lebih mahal yaitu kurang lebih 60.000. Yuk kita masuk ke dalam. Nah, ini adalah bagian teras dan bagian dalam dari Keraton Solo. Cukup luas ya dan juga sangat menunjukkan arsitektur khas zaman dulu. Di sini juga terpampang silsilah kerajaan dari Mataram, karena itu menyangkut juga Keraton Solo dan Keraton Yogyakarta dari Kerajaan Mataram. Kita akan siap-siap dulu, mau ke toilet dan sebagainya sebelum tour dimulai. Karena di sini turnya itu grup ya, grup tour berbeda dengan ketika kita ke Pura Mangkunegaran bisa kita dalam grup kecil 2-3 orang, namun di sini itu dalam grup besar. Mungkin yang saya duga adalah karena tour guide-nya tidak terlalu banyak. Kita tunggu giliran untuk bisa masuk ke area lingkungan dalam dari Keraton Solo, mengantri di sini. Nah, ini adalah tamannya yang cukup luas dan pepohonan rindang di sini. Saya juga sempat untuk mencicipi air yang ada dari sendang di sini, sumur keramat yang ada di sini. Nanti di part 2 akan saya tunjukkan. Nah, ini adalah area dalam lingkungan dari Keraton Solo. Namun, teman-teman harus perhatikan, untuk bisa masuk ke sini, untuk pria harus menggunakan celana panjang. Nah, untuk wanita harus menggunakan rok panjang. Namun, jika tidak menggunakan rok panjang, yaitu menggunakan celana, nanti akan disediakan
kain penutup ya. Jadi meminjam semacam kain penutup sehingga menyerupai rok seperti itu. Jadi seperti kita masuk ke dalam suatu tempat, menghargai kultur, budaya dan peraturan yang ada di situ. Oh iya, satu lagi, bahwa di sini tuh tidak boleh menggunakan sendal. Jadi yang boleh masuk adalah menggunakan sepatu tertutup. Kalau misalnya sendal sebaiknya nanti dibuka, dititip, dan bertelanjang kaki akan lebih baik. Jadi pilihannya bertelanjang kaki ataupun menggunakan sepatu tertutup. Kebetulan saya menggunakan sepatu tertutup, jadi tidak ada masalah untuk bisa masuk ke sini. Salah satu bangunan yang paling mencolok ketika masuk di sini adalah adanya bangunan seperti mercusuar ya, berfungsi sebagai menara penjaga pengawas bagi tamu-tamu yang akan masuk ke keraton ini. Ini adalah tour guide-nya menggunakan belangkon dan juga batik ya, khas batik dari Solo. Dia akan menjelaskan dengan baik ya bagaimana sejarah Keraton Solo saat ini digunakan untuk apa saja dan sebagainya. Kita dipersilakan untuk bertanya sebebas-bebasnya yang ingin tahu mengenai Keraton Solo ini. Di sini sebenarnya bagian taman depan, jadi tanah ini tanah berpasir, kemudian ada pohon-pohon rindang ya di sekitarnya. Dan yang kita lihat itu ada pendopo, tempat Keraton Solo yang masih berfungsi sampai sekarang. Konon katanya biasa itu masih digunakan untuk menerima tamu-tamu resmi Keraton Solo dan juga ada acara makan malam bersama. Juga katanya kalau misalnya kita diundang sebagai tamu dari Keraton Solo, tidak boleh menggunakan motif batik tertentu, yaitu motif batik parang. Karena itu adalah motif batik yang khusus digunakan oleh keluarga kerajaan. Yang teman-teman lihat di video atau foto ini adalah pendopo yang biasa digunakan untuk menerima tamu. Yang mencolok buat saya adalah lampu-lampu gantung kristalnya itu ditutupi oleh kain berwarna kuning. Kenapa? Karena untuk menjaga agar tidak rusak ya. Jadi terlalu panas atau kena udara, kena hujan dan sebagainya itu lampu-lampunya akan rusak sehingga ditutupi oleh kain-kain kuning. Nanti jika memang ada acara perayaan barulah lampu-lampu itu akan dibuka. Juga yang menarik ada pengunjung yang bertanya mengapa itu ada banyak sekali patung-patung ya gitu. Sementara kan diketahui bahwa sekarang mayoritas penduduk di Jawa dan di Solo adalah beragama Islam. Nah, penjelasan dari tour guide-nya adalah itu ada patung-patung pemberian dari raja ratu dari negara Eropa gitu kan sebagai hadiah atau oleh-oleh buat dari pemerintah atau raja-raja di Keraton Solo. Berfoto di depan pendopo dari Keraton Solo. Cukup megah dan masih terawat. Ini adalah area sampingnya, serambinya, banyak sekali pepohonan besar di sini dan juga di sekelilingnya itu ada foto-foto dari raja-raja Keraton Solo dari masa ke masa. Nah, karena raja ratunya masih aktif tinggal di situ, jadi hanya di batas halaman saja kita bisa masuk ke area Keraton Solo. Nanti yang akan kita eksplor lebih dalam adalah museum dari Keraton Solo. Yuk kita cek bagaimana sih kondisi Museum Keraton Solo dan ada apa saja di dalamnya. Ketika masuk ke dalam area Museum Keraton Solo, yang pertama akan disajikan adalah foto-foto atau lukisan dari para raja-raja terdahulu Keraton Solo menggunakan topi dan pakaian khasnya. Di sini ada juga berbagai lemari, kursi, furniture yang biasa digunakan oleh keluarga kerajaan dari Keraton Solo. Cukup banyak loh yang tertarik untuk melihat tour guide mengikuti tour bersama tour guide yang ada di Keraton Solo ini. Ada mungkin sekitar 30 orang dalam satu kloter saya ini jalan-jalan dan masuk melihat sekeliling dari Museum Keraton Solo ini. Selain dari
foto dari raja-raja terdahulu. Di sini juga dipajang berbagai benda-benda artefak, arca yang dulunya digunakan pada zaman Hindu-Buddha. Di sini ada arca dewa-dewi yang kecilnya, dan juga di sini ada arca dewa Ganesha ya, sebagai salah satu dewa di agama Hindu, yaitu dewa ilmu pengetahuan. Ada juga arca Buddha di sini, arca Buddha yang lagi duduk ya, bersemedi, bermeditasi. Yang unik juga di sini ada arca berbentuk seperti hewan, dan ini bukan hewan sembarang hewan karena ini adalah wahana atau kendaraan dari dewa. Khususnya lembu ini adalah kendaraan dari dewa Siwa. Masih banyak benda-benda artefak yang disimpan di Museum Keraton Solo ini, cuman nggak cukup di part 1 ini. Terima kasih telah menonton part 1 Keraton Solo ini. Tunggu dan lanjutkan untuk menonton benda-benda lainnya di Keraton Solo ini di part 2 dari Keraton Solo vlog saya. Bye-bye.